Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ada apa begitu ya. Kok ada sesuatu yang memang berita ini yang menyebutkan keterlibatan suami Puan begitu ya ini. Kejagung akan telusuri keterlibatan suami Puan Maharani dalam kasus BTS Bakti Kominfo, dan bahkan ya dirutnya dari PT yang dimiliki oleh Puan Maharani sudah ada yang tersangka katanya begitu ya. Tetapi ini menarik begitu kan, semuanya tanpa pilih kasih ya. Bahkan ya Kejagung harus telusuri ini semua begitu kan. Pak Mahfud harus bantu siapa yang terlibat di dalamnya begitu kan. Jangan main-main begitu ya. Ya, kalau memang Kejagung untuk berani begitu mengungkap ini semua menunjukkan bahwa ya korupsi yang ada di Indonesia semakin turun begitu kan. Kalau dibiarkan begitu ya pilih kasih dan sebagainya begitu, wah ini kacau begitu ya. Tetapi ini menarik begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Benarkah ya ada keterlibatan begitu kan setelah dirutnya sudah jadi tersangka begitu. Nih seperti ini ya komentar-komentar netizen. Ini komentar-komentar netizen. Kejagung akan telusuri keterlibatan suami Puan Maharani dalam kasus BTS Bakti Kominfo ya. Bahkan banyak sekali ya yang kritikan dari netizen. Memang susah menegakkan keadilan, seperti memegang bara api, sanggup menahan panasnya ya. Hasilnya seperti kentut, setelah bau ya nanti juga hilang sendiri. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu kan ya. Gaspol ya, jangan kasih kendor, usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Ya, siapa mereka begitu ya? Ya, pada orang-orang yang terlibat begitu. Kita tunggu saja nyanyian-nyanyian si Johnny G Plate begitu ya. 2 jempol kalau berani ditahan di tahun ini ya, ini. Malu-maluin pemerintah, udah balik lagi ke orang sipil. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Endingnya sudah terbaca, pasti tidak terlibat ya. Suzon dikit nggak apa-apa ya. Jadi kan sudah dirutnya sudah jadi tersangka begitu ya. Ini pasti cuma omong kosong, bakalan berani kecuali bukan pecinta jabatan ya. Apa iya atau sekedar untuk memulihkan nama baik atau yang lain saja? Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu kan. Jadi menurut saya pribadi harus berani siapapun begitu ya, baik dari dari kalangan-kalangan yang terlibat di situ begitu kan ya. Ini KPK dengan Kejagung harus menelusuri ini semua begitu. Jangan takut begitu kan. Di belakang Kejagung ada rakyat begitu bersama-sama untuk mendorong bagaimana ya korupsi yang ada di Indonesia ini ya semakin diketahui begitu kan. Ya kita saja tunggu saja bagaimana nanti apakah ini benar-benar terlibat atau apa begitu ya. Memang Kejagung bernyali untuk itu. Ya saya akan buktikan bahwa ya saya yakin dan saya yakinnya bahwa Kejagung itu berani begitu kan menangkap ini semua. Yang penting ada 2 alat bukti kan cukup untuk mentersangkakan orang begitu kan. Emang berani. Ini kan banyak sekali begitu kan. Kalau dirutnya sudah ditetapkan tersangka ya pasti akan ke yang lain kan begitu kan. Mau tidak mungkin dia akan sendirian begitu ya. Bahkan ini ayo jaga marwah Kejagung dan bekerja profesional, jujur, bertanggung jawab demi negara kita. Jangan hanya ya guru dosen ya dan nakes saja yang harus kerja dan tulus untuk bangsa dan negara kita. Saatnya kita kembali bersatu membangun bangsa dan negara kita dengan ya bekerja jujur, profesional, bertanggung jawab. Betul begitu ya. Rakyat bersama Kejagung ini semua begitu. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kejagung itu adalah lembaga independen yang luar biasa di situ begitu ya. Ya kita lihat saja bagaimana nanti perkembangannya begitu ya ini. Soal gituan mah nggak usah pidato ya. Seolah-olah dikerjakan, langsung kerjakan. Rakyat hanya pengen tahu hasilnya, bukan pengen tahu akan dikerjakan. Betul juga begitu. Tapi apakah ada keterlibatan begitu? Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ya. Ini beritanya ya, Kejagung akan telusuri keterlibatan suami Puan Maharani dalam kasus BTS Bakti Kominfo. Ya, ini harus berani begitu ya. Bahkan Kejagung akan ya membuka peluang untuk mengusut keterlibatan suami dari Ketua DPR RI Puan Maharani ya, Happy Hapsoro ya, dalam kasus korupsi ya proyek ya Base Transceiver Station BTS Bakti Kominfo. Bahkan ya Happy merupakan ya pemilik dari BT Basis Utama Prima BOP ya, perusahaan tersebut ikut terseret dalam kasus korupsi yang menjerat mantan Kominfo Johnny G Plate ya. Dirutnya sudah menjadi tersangka di situ begitu kan. Terus kemudian apakah ini akan ada keterlibatan begitu kepada suami Mbak Puan? Ini kan masih tanda tanya begitu kan.
Nama Happy Harsono makin mencuat usang ya usai memanaging ya Direktur PT BOP ya Muhammad Rizky ya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada hari ini, pada hari Kamis ya. Bahwa kami selalu menelusuri sampai ujung ya, tapi kami bertindak berdasarkan ada tidaknya alat bukti. Kami tak mau berandai-andai, kalau tak ada alat bukti kami juga nggak bisa bertindak ya. Clear ya, ini kata Kejagung begitu ya. Bahkan kata Direktur Penyidikan Jampitsus ya Kejagung ya Kuntadi dalam konferensi pers di Gedung Kejagung RI. Bahkan selain Rizky dalam kasus dugaan korupsi ini, Kejagung juga telah menetapkan beberapa tersangka yaitu mantan Menkominfo ya Johnny G. Plate ya Gelubang Mena ya selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia ya, masih banyak begitu kan, ada 9 orang kalau nggak salah. Nah inilah yang menjadi catatan penting, apakah ada keterlibatan Mbak Puan di situ begitu, apa suami Mbak Puan di situ begitu. Mari kita baca ya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menyebutkan nilai kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi ini mencapai 8 triliun. Bayangkan ya, 8 triliun itu tidak sedikit begitu ya, pasti ada keterlibatan yang lain begitu kan. Coba cek di apa namanya di media yang lain apakah ada keterlibatan begitu kan ya. Ini saya coba cek di Jawa Pos ya, juga sama begitu bahwa ya akan Kejagung ini akan telusuri dugaan keterlibatan suami Puan Maharani dalam kasus BTS Kominfo begitu ya. Artinya apa? Artinya ini masih ditelusuri begitu, apakah benar-benar ada keterlibatan atau apa begitu ya nih. Kejaksaan Agung ya memastikan akan menelusuri suami ya semua pihak yang diduga terkait dugaan kasus dugaan korupsi ya proyek BES Transceiver Station ya BTS ya 4G Bakti ya. Bahkan termasuk juga dugaan disinyalir ya peran suami Ketua DPP PDIP Perjuangan yaitu Puan Maharani, Happy Hapsoro ya yang merupakan pemilik PT Basis Utama Prima ya. Ini harus ditelusuri begitu apakah benar ada keterlibatan di situ begitu ya. Hal ini setelah Kejagung menetapkan Direktur Utama PT WP Muhammad Rizky sebagai tersangka dalam kasus korupsi BTS ya. Bahkan kami akan selalu menelusuri sampai ujung, tapi kami bertindak berdasarkan dengan bukti nyata begitu ya. Bahkan PT BTS Utama Prima adalah perusahaan yang ditunjuk untuk menyediakan ya panel surya sistem dalam pengadaan proyek infrastruktur paket 1 sampai dengan 5 BTS ya 4G Bakti Kominfo. Perusahaan itu diduga merupakan milik Hapsoro ya Sukmo Monohadi ya alias Happy Hapsoro yang merupakan suami politikus PDP Perjuangan Puan Maharani ya. Happy Hapsoro memiliki 75.000 lembar saham BOP atau setara 99,9% saham perusahaan. Artinya ya bisa dimiliki begitu kan, PTBS bisa apa namanya dianggap sebagai punya milik suami Mbak Puan di situ begitu. Bahkan sebelum ditetapkan tersangka, Muhammad Rizky dilakukan penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta ya, Tangerang, Banten ya. Bahkan ya PT BTS Utama diduga melakukan pengerjaan power system dalam BTS 4G Bakti meliputi baterai dan solar panel dalam paket 1 sampai dengan 5 ya. Pengerjaan tersebut ya setelah ada permintaan atau pemerintah dari tersangka mantan Menteri Komunikasi Informatika ya si Johnny G. Plate. Bahkan Muhammad Rizky sudah beberapa kali diperiksa ya pada Maret 2023 lalu dan tim jaksa penyidik tindak pidana kasus Kejagung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi BTS ya Bakti Kominfo. Bahkan ya Kop Adiansa sebagai sebelumnya lebih dulu menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Artinya apa? Artinya awalnya di Kejagung minta apa namanya menjadi saksi, terus kemudian tiba-tiba jadi tersangka begitu. Mungkin ada keterlibatan yang mengalir uang di situ begitu ya. Jadi artinya apa selama ini ya, kalau kita melihat dari peristiwa ini begitu kan, ya kita harus tuntas. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu kan, siapapun orangnya begitu. Bahkan Johnny G. Plate merupakan tersangka ke-6 dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara. Berapa? 8 triliun itu tidak mungkin sendirian begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.